Oke, sekarang kita masuk di bab kokongruenan. Definisi dan sifat kokongruenan. Pada bab 2, kita telah membahas konsep keterbagian beserta sifat-sifatnya. Konsep dan sifat-sifat keterbagian itu dapat dipelajari lebih mendalam lagi dengan menggunakan konsep kokongruenan. Memang, kokongruenan merupakan cara lain untuk menelaah keterbagian dalam himpunan bilangan bulat. Kita masuk di definisi 5.1. Jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M dapat dituliskan dengan A kongruen B modulo M. Bila dan hanya bila M membagi A min B, jika M tidak membagi A min B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. Dapat ditulis A tidak kongruen B modulo M. Nah, tadi kan maka A kongruen jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan modulo M dapat ditulis A kongruen B modulo M. Kita dapat tulis A kongruen B modulo M bila dan hanya bila M membagi A min B. Jika A tidak kongruen B modulo M, maka M tidak membagi A min B. Sebagai contoh, kita mengambil sebagai contoh yaitu 25 kongruen 1 modulo 4. Sebelum kita masuk di soal, kita akan membahas yang ini dulu. Yang A ini bisa disebut juga dengan soal. Yang B ini sisa dan M sebagai pembagi. Kita masuk di soal yang pertama. 25 kongruen 1 modulo 4. Kita bisa menggunakan ini membuktikannya. M-nya yaitu 4. 4 membagi A-nya 25, B-nya 1. 4 membagi 24. 4 membagi 24, dia hasilnya 6. Contoh soal lagi yaitu 31 kongruen 5 modulo 6. Kita bisa menggunakan rumus yang ini. M-nya kita masukkan 6 membagi A min B, A-nya 31 dikurang 5. 6 membagi 31 kurang 5, hasilnya 26. Nah, 6, apakah 6 membagi 26? Tidak. Maka 31 tidak kongruen 5 modulo 6. Nah, berdasarkan definisi 5.1 tersebut dapat ditulis jika M lebih besar dari 0. Tadi benar ya, M-nya lebih besar dari 0 yaitu 4. Maka M membagi A min B bila dan hanya bila A kongruen B modulo M jika
M membagi A min B, maka ada bilangan bulat K sehingga A min B sama dengan MK. Sehingga A kongruen B modulo M bila dan hanya bila A min B sama dengan MK untuk suatu bilangan bulat K. Tetapi karena A min B sama dengan MK sama artinya dengan A sama dengan MK plus B. Maka A sama dengan B modulo M bila dan hanya bila A sama dengan MK plus B. Sebagai contoh yaitu 26 kongruen 4 modulo 11. Kita cari menggunakan rumus yang ini. Nah, di sini ada soal di contoh 5.2 yaitu 26 kongruen 4 modulo 11. Kita buktikan menggunakan rumus ini, A sama dengan MK plus B. Nah, kita sudah ada soal yang di sini. Kita mencari menggunakan rumus yang tadi, yaitu A sama dengan MK plus B. A-nya tadi 26 sama dengan M-nya 11 dikali K-nya tadi bilangan bulat, B-nya yaitu 4. Nah, di sini kita mencari 11 dikali berapa, yang ditambah 4 hasilnya 26. Kita dapat menemukan yaitu di sini 11 dikali dengan 2 ditambah 4. Jadi 26 sama dengan 11 dikali 2 22. 22 ditambah 4 yaitu 26. Jadi terbukti kita menggunakan rumus yang ini benar. Untuk soal yang kedua yaitu 38, kita membuktikan lagi 38 kongruen 3 modulo 5. Kita buktikan menggunakan rumus A sama dengan MK plus B. A-nya tadi 38 sama dengan M-nya 5 dikali berapa, K-nya yaitu bilangan bulat ditambah 3. Jadi 5 dikali berapa, yang ditambah 3 hasilnya 38. Di sini dapat dikali dengan 7 ditambah 3. 5 kali 7 yaitu 38. 5 dikali 7 yaitu 35 ditambah 3 38. Jadi terbukti uraian tersebut merupakan bukti dari teorema berikut ini. A sama dengan A kongruen B modulo M bila dan hanya bila ada bilangan bulat K, sehingga A sama dengan MK plus B. Tadi kita sudah membuktikannya. Nah, kita telah mempelajari bahwa jika A dan M bilangan-bilangan bulat dan M lebih besar dari 0 menurut algoritma pembagian, maka A dapat dinyatakan sebagai rumus ini. A sama dengan MQ plus R dengan R lebih besar sama dengan 0 dan R kurang dari M. Nah, untuk contohnya yaitu 27 kongruen R modulo 6. Tentukan R jika R-nya lebih besar dari 0 dan R-nya kurang dari 6. Kita bisa menggunakan rumus yang
di definisi 5.1, yaitu M membagi A min B. Kita juga bisa menggunakan rumus yang ini tadi. Yang ini A sama dengan MK plus B. Tapi di sini kita memilih rumus yang M membagi A min B. M-nya yaitu 6 membagi A-nya 27 dikurang R. Nah, kita bisa cari R-nya yaitu, oke, kita balik ke sini dulu. Nah, karena R lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, dan R kurang dari M, maka ada M buah pilihan untuk R yaitu 0, 1, 2, 3, sampai dengan M-1. Jadi, di sini kita bisa pilih R-nya dari 0 sampai dengan M-1. M-nya tadi 6, jadi 6 dikurang 1, M-1. M-nya yaitu 6 dikurang 1, jadi 5. Jadi batasnya yaitu kita bisa memilih R-nya 0 sampai 5. Di sini kita memilih R-nya 3. 6 membagi 27 dikurang 3 yaitu 24. Jadi benar ya, 6 membagi 24. Jika kita menggunakan R-nya 2, misal 6 membagi 27 dikurang 2. 6 membagi 27 dikurang 2 yaitu 25. Apakah 6 membagi 25? Tidak. Maka di sini R-nya dapat dituliskan yaitu 3. Oke, sekarang kita masuk di teorema 5.2. Setiap bilangan bulan kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, 3 sampai dengan M-1. Jadi tadi benar ya. Tadi M-nya yaitu 6 min 1 yaitu 5. Jadi tadi kita batasnya yaitu 0 sampai 5. Jadi kita dapat menemukan R-nya tadi 3. Kita lanjut di definisi 5.2. Jika A kongruen B modulo M dengan R lebih besar sama dengan 0 dan R kurang dari M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan modulo M ini, himpunannya yaitu 0, 1, 2, 3, sampai dengan M-1, disebut himpunan residu terkecil modulo M. Kita masuk di contoh 5.3. Residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1. Apakah benar? Kita akan membuktikannya. Kita membuktikan yang soal pertama. 7 residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1. Karena sisa dari 71 dibagi 2 adalah 1. Kita dapat buktikan di sini. Kita tulis. Ini soal pertama. 71 kongruen 1 modulo 2. Apakah benar? Di sini kita menggunakan rumus yang A sama dengan MK plus B. Di sini A-nya 71 sama dengan
M-nya yaitu 2, K-nya tadi kan suatu bilangan bulat. Jadi kita belum ketahui, ditambah dengan 1. Jadi 2 dikali berapa? Yang ditambah 1 hasilnya sama dengan 71. Di sini kita bisa temukan yaitu 2 dikali. Oke, kita masuk di soal yang kedua, yaitu residu terkecil dari 71 modulo 3 adalah 2. Karena sisa dari 71 dibagi 3 adalah 2. Oke, bisa kita buktikan. Kita tulis yaitu 71 kongruen 2 modulo 3. Kita menggunakan rumus yang tadi, A sama dengan MK plus B. A-nya yaitu 71 sama dengan M-nya 3, K-nya adalah suatu bilangan bulat, ditambah 2. Jadi 71 sama dengan 3 dikali berapa yang ditambah 2 hasilnya sama dengan 71. Bisa kita temukan yaitu 3 dikali. Oke, di sini bisa kita tuliskan yaitu suatu bilangan bulat K-nya 23. Nah, di sini 3 dikali 23 ditambah 2. 3 dikali 23 hasilnya kan 69. 69 ditambah 2 hasilnya 71. Jadi di sini residu terkecilnya adalah 2. Oke, di sini kita ambil contoh lagi yang ini. Residu terkecil dari 34 modulo 5 adalah 4. Sebab sisa 34 dibagi 5 adalah 4. Bisa kita tuliskan di sini yaitu 34 kongruen 4 modulo 5. Oke, kita menggunakan rumus yang tadi. 31 sama dengan M-nya yaitu 5. 5 dikali berapa? Yang ditambah 4 hasilnya yaitu 31. Oh, maaf, di sini 34. Kita salah tulis. Jadi 34. Jadi di sini 5 dikali 6. 5 dikali 6 kan 30. 30 ditambah 4 hasilnya 34. Hasilnya sama. Jadi di sini residu terkecilnya yaitu 4. Oke, di sini kita masuk di contoh 5.4. Himpunan residu terkecil modulo 5 adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa di sini ditulisnya hanya sampai 4 saja? Kenapa 5 tidak dimasukkan? Karena menurut definisi definisi 5.2 di sini kan M-nya min 1. Nah, di sini M-nya yaitu 5. Jadi 5 dikurang 1 yaitu 4. Jadi di sini kita batasnya sampai 4. Nah, yang B yaitu himpunan residu terkecil modulo 9 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama halnya dengan yang pertama. 9 dikurang 1 hasilnya 8. Jadi kita batasnya sampai 8 saja. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.